Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah metode statistika. Jika pada pertemuan yang pertama kemarin, saya bahas tentang min data tunggal dan juga data kelompok. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang modus data tunggal, modus data kelompok, dan juga median data tunggal dan juga data kelompok menggunakan aplikasi SPSS dan juga Minitab. Pada pembahasan yang pertama kali ini, yang saya bahas adalah tentang modus. Untuk materi yang pertama, di sini saya bahas modus data tunggal. Saya rasa untuk modus data tunggal, teman-teman tidak ada kesulitan, karena untuk mencarinya, tinggal dilihat saja data yang paling banyak jumlahnya atau yang paling banyak muncul. Sedangkan untuk modus data kelompok, di sini langsung saya tuliskan dalam bentuk rumus, yaitu MO sama dengan XMO ditambah dengan W dikali dengan B per A ditambah dengan B, di mana MO-nya di sini adalah modus, XMO adalah tepi bawah kelas modus, W panjang kelas modus, A adalah frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas berikutnya, sedangkan B di sini adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Untuk contoh soal modus data tunggal, tentukan modus dari data 9, 8, 5, 8, 9, 7, 6, 5, dan juga 9. Maka penyelesaiannya adalah bisa kita lihat nilai mana yang sering muncul. Karena 9 nilai yang sering muncul, maka modus dari data tersebut adalah 9. Contoh soal modus data kelompok, tentukan modus dari data berikut ini. Di sini soalnya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, di mana nilai 31 sampai dengan 40 dengan frekuensi 1, terus 41 sampai dengan 50 dengan frekuensi 2, sampai yang terakhir 91 sampai dengan 100 dengan frekuensi 12, di mana dengan banyaknya data adalah 80, maka penyelesaiannya seperti pada tabel selanjutnya, yaitu bisa kita lihat di dalam tabel selanjutnya di sini. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus, MO sama dengan XMO ditambah dengan W dikali dengan B per A ditambah B, maka XMO-nya di sini adalah 71 dikurangi dengan 0,5, maka XMO atau tepi bawah kelas modusnya adalah 70,5. Kemudian W atau panjang kelas modus yaitu 41 dikurangi dengan 31 yaitu 10. Kemudian B di sini tadi adalah frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi sebelumnya, maka 25 dikurangi 15 adalah 10. Sedangkan A di sini adalah frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi berikutnya, yaitu 25 dikurangi dengan 20 adalah 5. Maka jika dimasukkan ke dalam rumus semuanya, 70,5 ditambah 10 dikali dengan 10 dibagi dengan 5 ditambah 10, maka akan menghasilkan 70,5 ditambah dengan 6,66. Maka modusnya adalah 77. Untuk materi yang terakhir kita hari ini adalah median data tunggal dan juga median data kelompok. Langsung saja, untuk median, di sini median dibagi menjadi dua, yaitu median data tunggal dan juga median data kelompok. Untuk yang pertama, median data tunggal ganjil, di mana rumusnya adalah ME sama dengan X, N plus 1 dibagi dengan 2, di mana X di sini merupakan urutan data ke berapa. Sedangkan untuk median data tunggal genap, di mana rumusnya adalah ME sama dengan 1 per 2 dikali dengan X, N per 2 ditambah dengan X, N per 2 ditambah 1. Oke, untuk contoh soal median data tunggal ganjil, tentukan median dari data 4, 12, 5, 7, 8, 10, dan 10. Maka penyelesaiannya adalah setelah data diurutkan dari terkecil sampai terbesar, maka datanya seperti berikut, yaitu 4,
5, 7, 8, 10, 10, dan 12. Maka jika dimasukkan ke dalam rumus, ME sama dengan X, N ditambah 1 dibagi 2, di mana N atau banyaknya data tadi adalah sebanyak 7. Maka ME sama dengan X7 ditambah 1 dibagi 2. Maka ME sama dengan X4. Maksudnya, X4 adalah data dengan urutan keempat adalah 8. Maka mediannya adalah 8. Sedangkan pada contoh median data tunggal genap, tentukan median dari data 12, 7, 8, 14, 16, 19, 10, dan juga 8. Maka penyelesaiannya setelah data diurutkan dari terkecil sampai terbesar adalah sebagai berikut, yaitu 7, 8, 8, 10, 12, 14, 16, dan juga 19. Maka, jika dimasukkan ke dalam rumus, ME sama dengan 1/2 dikali dengan XN per 2 ditambah dengan XN per 2 ditambah 1. Kemudian menjadi ME sama dengan 1/2 dikali dengan X8/2 ditambah X8/2 ditambah 1. Maka menjadi ME sama dengan 1/2 dikali dengan X4 ditambah X5. Kemudian X4 dan X5-nya berapa? X4 adalah 10 dan X5 adalah 12. Maka ME sama dengan 1/2 dikali 10 ditambah 12, maka mediannya adalah 11. Untuk median data kelompok, di sini langsung saya tuliskan dalam bentuk rumus, yaitu ME sama dengan XME ditambah dengan W dikali dengan N per 2 dikurangi dengan F besar dibagi dengan F kecil, di mana ME itu adalah median, XME adalah tepi bawah kelas median, W adalah panjang kelas median, dan N adalah banyaknya data, sedangkan F besar adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median, dan F kecil adalah frekuensi kelas median. Dari 80 mahasiswa tahun 2019 yang disajikan dalam tabel seperti berikut. Di sini tabelnya ada dua. Yang sebelah kanan di sini saya beri tambahan frekuensi kumulatif. Di sini nanti fungsinya untuk mengetahui letak median. Oke, langsung saja langkah berikutnya kita mencari letak mediannya terlebih dahulu dengan N per 2, di mana N itu adalah banyaknya data, maka 80 dibagi 2 adalah 40. Maka letak median berada di urutan data, urutan yang ke-40, yaitu terletak di frekuensi kumulatif 48. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus, ME sama dengan XME ditambah W dikali dengan N per 2 dikurangi F besar dibagi dengan F kecil, di mana tepi bawah kelas mediannya adalah 71 dikurangi dengan 0,5, maka tepi bawah kelas mediannya adalah 70,5. Dan panjang kelas mediannya adalah 10 dikali dengan N per 2-nya 40 dikurangi dengan jumlah frekuensi sebelum kelas mediannya 23 dibagi dengan frekuensi kelas mediannya 25. Maka 70,5 ditambah dengan 6,8 mediannya adalah wabarakatuh. Untuk selanjutnya di sini kita akan coba praktek menggunakan aplikasi Minitab dan juga SPSS, di mana Minitab-nya di sini kita gunakan untuk mencari data tunggal, sedangkan SPSS-nya kita gunakan untuk mencari data kelompok. Oke, di sini saya ada contoh soal, tentukan median dari data 70, 69, 45, 80, dan juga 56. Oke, jika sudah kita masuk ke dalam aplikasi Minitab-nya di sini. Di sini saya beri nama nilai, kemudian saya masukkan nilainya tadi, datanya 70, 69, 45, 80, dan 56. Kalau sudah, karena di sini pertanyaannya adalah kita disuruh untuk mencari median, berarti sekarang kita cari di Stat, Basic Statistik, kemudian Display Descriptive Statistik, kemudian ini saya reset dulu. Di sini nilai saya centang seperti ini, atau saya klik 2 kali, kemudian statistik,
Oke, di sini muncul ada beberapa pilihan. Kalau misalnya kita ingin memilih semuanya, bisa kita centang all, tapi karena di dalam soal tadi yang ditanyakan misalnya hanya mediannya saja, maka yang kita centang adalah median di sini. Kalau misalnya yang ditanyakan ada min, maka kita centang minnya juga. Kalau misalnya yang ditanyakan ada modus, maka yang dicentang ada di sini. Oke, karena di dalam soal tadi yang ditanyakan hanya median, maka yang kita centang hanya median. Kalau sudah bisa kita klik OK. Kalau misalnya ingin menggunakan grafik atau histogram dan yang lainnya bisa kita klik grab. Kalau misalnya tidak, bisa kita langsung klik OK. Ya, di sini muncul medianya adalah 69. Oke, bagaimana kalau bentuk soalnya seperti pada soal nomor 2? Tentukan median dari tabel di bawah ini. 70, 69, 45, 80, dan 56. Sedangkan di sini ada FI-nya. FI berarti di sini adalah frekuensinya, berarti nilai 70, frekuensinya sebanyak 5 atau nilai 70 sebanyak 5. Maka bisa kita tuliskan seperti ini. Ini saya hapus dulu. Ya, berarti penulisannya seperti ini. Kita tuliskan 70-nya sebanyak 5. Kemudian 69 sebanyak 6. Setelah itu 45-nya sebanyak 3. Kemudian 80 sebanyak 1 dan juga 56 sebanyak 1. Oke, kalau sudah, sekarang bisa kita cari, tentukan median dari tabel di bawah ini. Berarti kita bisa masuk pada Start, Basic Statistik, Display Descriptive Statistik. Ini saya reset dulu. Saya klik nilai, kemudian statistik. Oke. Sekarang yang saya centang di sini hanya median. Bagaimana kalau misalnya kita berkehendak untuk mencari modusnya? Sekarang kita coba modus. Kita klik modus di sini, lalu bisa klik OK. OK. Ya, di sini muncul mediannya adalah 69 dan modusnya adalah 69 karena di sini 69 muncul sebanyak 6 kali. Oke. Saya rasa untuk minitab tidak ada kesulitan. Untuk selanjutnya sekarang kita akan coba mencari median data kelompok menggunakan aplikasi SPSS. Ya, di sini oke. Untuk SPSS tampilannya seperti ini. Di sini ada variable view, ada data view. Variable view-nya di sini kita fungsinya untuk menuliskan nilai, kemudian di sini ada type numerik, kemudian ada desimal. Desimalnya di sini saya buat 0. Kemudian untuk nilai saya kosongi labelnya. Kemudian sedangkan pada frekuensi di sini saya beri nama tabel. Kemudian value di sini saya tuliskan dengan di sini 1, berarti di sini maksudnya adalah kelas yang pertama terletak pada rentang nilai 31 sampai dengan 40. Kemudian kelas yang kedua terletak pada rentang nilai 41 sampai dengan 50 sampai dengan di dalam soal di sini sebelumnya. Ini adalah soalnya. Setelah itu saya buat distribusi frekuensi seperti ini. Nilai 31 sampai dengan 40 frekuensinya sebanyak 1 sampai dengan yang paling besar nilai 91 sampai dengan 100 dengan frekuensi 12 dengan banyaknya data adalah 80. Sebelumnya, kalau kita ingin mengerjakan soal seperti ini, data dari 35, 45, 47 sampai dengan yang paling besar itu harus kita urutkan terlebih dahulu menggunakan Excel. Jadi nanti pengerjaannya supaya kita mudah untuk memasukkan datanya di dalam SPSS. Oke. Kalau sudah, karena di sini tadi ada sebanyak 7 kelas, berarti ini kurang 2. Sekarang saya masukkan kelas yang ke-6 di value. Labelnya adalah 81 sampai dengan 90. Kemudian klik OK. Kelas yang ke-7 yaitu 91 sampai dengan 100. Kemudian saya klik OK. Kalau sudah klik OK, scale-nya di sini saya buat scale.
Kemudian saya masuk data view. Ya, di sini masuk data view, kita tinggal memasukkan datanya yang sudah kita tulis pada Excel tadi. Ini adalah datanya. Copy. Paste ya. Frekuensi kita lihat di sini nilai 35. Ini bukan frekuensi tapi di sini saya tuliskan sebagai kelas intervalnya. Nilai 35 terletak pada kelas interval yang keberapa. Nilai 45 terletak pada kelas interval yang keberapa. Di sini tadi sudah saya tulis seperti ini. Tinggal copy saja. Kemudian kita tinggal klik paste seperti ini. Kalau sudah, kita bisa masuk analyze di sini. Kalau pada SPSS yaitu analyze, descriptive statistik sama, kemudian kita klik frekuensi ya. Di sini kita klik semuanya ya. Nilai, kemudian tabel frekuensi, statistik ya. Di sini karena di dalam soal tadi yang ditanyakan adalah median, kalau misalnya teman-teman berkehendak untuk mencari modus, bisa centang modusnya juga, kemudian continue. Di sini ada chart, ada format, ada style. Kalau misalnya ingin menampilkan chartnya, ini bar, pie, histogram. Kalau misalnya ingin ya tinggal centang saja, kalau tidak ya tidak. Setelah itu bisa kita klik OK, maka akan muncul seperti ini. Di sini muncul medianya adalah sebanyak 70, medianya 77, modusnya 77, dan N atau banyaknya data adalah 80. Kemudian pada tabel yang di bawah di sini adalah tabel distribusi frekuensinya. Bisa kita lihat di sini nilai 31 sampai dengan 40, frekuensinya 1, sampai dengan yang paling besar adalah 91, sampai dengan 100, frekuensinya 12. Saya rasa cukup sampai di sini dulu untuk SPSS dan juga Minitab-nya. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.